Kiai habis ini minum kopi. Tadi ada undangan minum kopi. Saya kira minum kopi saja. Ternyata setelah itu eminya keluar. Lah ini apa? Ini temannya Pak Kiai. Jadi walaupun diajak ngopi pasti temannya keluar juga kalau orang Aceh. Mengapa? Ternyata sedekah makan dan minum. Jadi kopinya ini sedekah nomor 1. Yang nomor 2 diambil juga, yaitu makanan mie Aceh. Dan mie Aceh ini memang khas, nggak sama dengan mie yang lain. Saya kalau ke Aceh itu cari mie, tapi kalau di Aceh mie Aceh nggak ada, yang ada di Medan. Yang ada cuma mie di Aceh. Karena beda karena kalau makan mie Aceh biasanya tambah gemuk pulangnya. Entah ada apanya itu. Mungkin ada bacaannya itu. Ini sedekah makan, jadi memang paling afdal sedekah makan. Karena sedekah makan ini paling afdal, maka pahalanya besar. Seberapa besar pahala ngasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali berkata, la an ajma'a ikhwani ala sa'in aw sa'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'u'tiqana samata. Seandainya aku mengundang makan orang-orang pada 1 sok atau 2 sok makanan. 1 sok itu nisabnya zakat fitrah beras 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok berarti 4 kilo setengah. Orang Indonesia standarnya 1 kilo itu cukup 10 orang. Berarti kalau antara 2 kilo setengah 2 kilo sampai 4,5, undangan antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan orang-orang antara 20 sampai 50, itu lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak hamba sahaya lalu aku merdekakan. Artinya apa? Sedekah makan untuk sekian orang itu sama dengan memerdekakan budak. Sekarang itu budak sudah gak ada. Kalaupun ada harganya mahal, kira-kira seharga Kijang Innova. Ternyata ngasih makan 20 orang 50 orang sama dengan sedekah Kijang Innova. Ini pentingnya kenduri makan. Kemudian orang ngasih makan ini dapat melembutkan hati. Orang yang hatinya lembut senang mendatangi acara-acara kebaikan karena hatinya lembut. Mengapa melembutkan hati? Di dalam hadis ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, anna rajulan yashku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi SAW karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras Rasulullah. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan keluar dari yang kiri. Gimana hati ini biar lembut? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza aradta ayyalina qalbuk fa'at'im miskina. Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, yang senang kasih makan orang miskin. Berarti ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Orang-orang Aceh ini senang ngasih makan, karenanya hatinya lembut-lembut. Kalau bikin acara selalu ramai, walaupun di pertengahan banyak yang pergi entah kemana. Ya mungkin ngantuk atau besok mau pergi kemana. Bulan kemarin karena saya ada acara di Jakarta, Tastafi Jakarta nelfon, Pak Kiai kan sebentar lagi ke Jakarta. Ya, bisa nggak ketemu Tastafi? Siap. Kapan Kiai? Malam Senin. Malam Senin karena saya masih mau ke Padang, ke Jambi. Minggu saya ke Jakarta malam Senin. Akhirnya malam Senin Tastafi bikin acara. Maaf Pak Kiai, acaranya kecil-kecilan karena ini masa-masa pandemi. Tidak ada pengumuman. Berapa undangannya? Undangannya maksimal 300 orang. Ternyata yang hadir lebih 500. Padahal 300. Dan yang datang bukan cuma orang Aceh.
Ada orang Padang, ada orang Bima, orang Lombok, orang Palembang datang semua. Lah ini orang Aceh kok datang? Iya Pak Kiai, senang. Biasanya banyak makanannya di sini. Kemudian yang juga melembutkan hati di dalam hadis ini, kalau ingin lembut hatinya, wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Artinya apa? Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Kita ini orang Indonesia, tradisi mengusap kepala anak yatim biasanya bulan apa? Bulan Muharram. Yang dimaksud mengusap itu artinya simbol kasih sayang. Jadi tidak hanya mengusap, setelah mengusap, kan tadi ya, tadi di masjid ini kan ada, tadi diusap apa enggak tadi itu? Karena saya taunya sudah makan-makan, sudah mau pulang. Setelah mengusap, dompetnya dibuka, lalu kasih uang yang paling kecil. Mengapa? Karena masih anak-anak. Jangan besar-besar, kecuali kalau mamanya masih muda. Kasih yang besar. Mengapa? Kasihan biar gak sering keluar rumah. Mama muda itu kalau janda sering disapa orang. Dan jangan setahun sekali mengusap kepala yatim. Kalau cuma setahun sekali gak begitu lembut. Harus sering-sering. Wah repot Pak Kiai, sering-sering. Ya kalau repot adopsi anak yatim, tinggal di rumahnya, biar tiap pagi mengusap. Lo gak boleh sama mamanya. Ya kalau gak boleh, mamanya adopsi duluan, nanti dapat anak. Sekarang ini kan musim kan, orang jualan beli satu gratis satu, dijamin gratis anaknya. Yang penting dapat mama. Ini strategi. Nanti istrinya tanya, loh papa ini kawin lagi? Hati saya ini keras Cik. Katanya kalau mengusap anak yatim bisa lembut hati saya. Usaplah biar hati kamu lembut. Kamu ini keras hatinya. Ini papanya ini pintar ini. Berarti sering acara maulid papanya ini. Kemudian ngasih makan ini penting, jangan dikira tidak penting. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah makan walaupun kecil, dosa besar diampuni oleh Allah. Kadang-kadang. Mengapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil, fa'abadallaha fi shomati sittina aman." Dulu ada seorang Bani Israel beribadah di menasah pribadinya. Kalau orang Jawa langgar, kalau orang Madura langgar ya, langgar atau surau. Kalau orang Aceh menasah. Orang Madura dengan orang Aceh itu tradisinya mirip-mirip. Setiap di depan rumah biasanya ada surau, mirip menasah. Surau biasanya pakai kayu ke atas, lalu ada di atas. Mengapa mirip-mirip? Kata sebagian ahli sejarah, orang Madura itu leluhurnya dulu orang Aceh. Tentara Aceh yang dikirim ke Jawa untuk memerangi orang Hindu. Lalu gak pulang lagi ke Aceh, tinggal di Madura. Karenanya tradisinya mirip-mirip dan orangnya keras-keras, suka ngamuk. Sama dengan orang Aceh. Makanya Aceh baru aman setelah ada tsunami. Sebelumnya gak berani orang Jawa ke Aceh itu. Orang Madura gitu juga. Orang Madura itu berani ngamuk. Ya karena mungkin ya anak cucunya orang Aceh. Sama ada langgarnya. Nah, dulu ada seorang Bani Israel beribadah di menasah pribadinya selama 60 tahun gak keluar-keluar. Kalau siang berpuasa, kalau malam berdoa, menangis, berzikir, sholat. Fa'amtaratil ard, dapat 60 tahun tiba-tiba turun hujan lebat. Setelah hujan lebat, fakhdarat, suasana menjadi hijau. Setelah suasana menjadi hijau, banyak tumbuhan. Fa asyrafar rahib min sauma'atihi.
Ahli ibadah ini mengintip dari langgarnya, loh sudah hijau ini. Kalau sudah hijau kan senang pemandangan. Karena sudah senang, berkata dalam hatinya, faqal, dia berkata, law nazaltu wa dzakartullah lasdattu khairan. Coba aku turun dari langgar ini, lalu berzikir kepada Allah di antara hijau-hijau itu, mensyukuri karunia Allah, pasti pahalanya semakin mantap. Fanazala, akhirnya turun karena penasaran. Karena dia berpuasa bawa bekal, wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain, membawa roti 1 atau 2 potong roti untuk berbuka puasa. Fa bainama huwa yamshi yadhkurullah, ketika dia sedang berjalan-jalan sambil berzikir, astaghfirullah, zikir, idz laqiyathum ra'atun, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki ketemu perempuan, kira-kira apa yang terjadi? Atau perempuan ketemu laki-laki, kira-kira apa yang terjadi? Karena laki-laki perempuan ketemu di jalan berduaan, maka bagaimana? Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. 2 orang ini awalnya saling menyapa. Siapa? Setelah saling menyapa, saling berkenalan. Nama saya ini, nama saya Tengku ini. Setelah berkenalan, lalu sharing, tukar menukar pengalaman. Dan Tengku pengalamannya apa? Saya ini tirakat, saya ini baru turun 60 tahun nggak keluar-keluar. Kamu? Enggak Pak, enggak Tengku, saya ini biasa aja, saya kerja petani. Sudah ngobrol-ngobrol. Karena ngobrol kelamaan, nggak ada orang, digoda oleh setan, tidak tahan, faghashiyah. Akhirnya 2 orang ini berzina. Setelah berzina, setannya pergi, menyesal orang ini, merasa malu kepada Allah, merasa takut, merasa menyesal, pingsan dia. Setelah siuman dari pingsan, cari air mau mandi. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan, mandilah dia di situ. Ketika sedang mandi, idza'ahu sa'ilun, tiba-tiba datanglah seorang pengemis. Tuan, minta uang, tuan, minta uang. Minta uang. Apa uang tuh? Peng ya? Peng. Peng tuan, tak uang. Lalu untuk apa peng? Lapar tuan, belum makan. Oh, kamu butuh makan? Iya. Itu di baju saya ada roti. Dihampirinya baju itu. Setelah dibuka, rotinya 2 potong. Berapa tuan? Bawa aja semua, itu untuk kamu. Dibawanya roti. Setelah selesai mandi, pakai baju, meninggal dia. Setelah meninggal, 2 malaikat datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini ikut saya ke surga. Ini beribadah 60 tahun gak keluar-keluar, pantasnya masuk surga. Kata malaikat neraka, dah, ini ke neraka ini. Ini berzina, orang berzina pantasnya masuk neraka. Hanya ditimbang, karena rebutan ditimbang. Ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang, ternyata dosa zinanya lebih berat sekali. Ibadahnya menjadi hangus, menjadi ringan. Zina 1 kali menghapus pahala ibadah 60 tahun. Kata malaikat neraka, nah ikut saya ke neraka. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Apa? Tadi sebelum mati, orang ini sedekah roti 2 potong. Coba timbang lagi. Hanya ditimbang lagi. Ibadah 60 tahun, dosa zina 1 kali, ditambah roti 2 potong. Begitu ditambah roti 2 potong, apa yang terjadi? Subhanallah, langsung berat sekali. Zinanya menjadi ringan dan diampuni oleh Allah. Padahal rotinya cuma 2 potong. Orang Aceh kalau kenduri rotinya berapa potong? Bukan rotinya 2 potong, tapi kambingnya berapa potong? Ini acara ini berapa ekor kambingnya? Karena kalau di saya ini mengisi acaranya orang Aceh di Kuala Lumpur, ya di Aceh mulai dari Langsa sampai Banda Aceh sampai Aceh Selatan. Kemudian ya di Medan, di Jakarta. Kalau di Kuala Lumpur itu kambingnya itu 10.
20 tuh kambingnya. Karenanya kalau makan di sana nasinya ambil sedikit, yang banyak kambingnya, besoknya sakit perut karena kebanyakan kambing. Nah ini artinya apa? Sedekah makan itu walaupun kecil kadang-kadang menyebabkan dosa besar diampuni. Nah ini latar belakang para ulama melegalisir, melestarikan, merekomendasikan tradisi sedekah makan. Karena ini sedekah paling utama. Nah hadis ini tentang sedekah makan dan sedekah air tadi jangan disalahfahami. Gimana disalahfahami? Kalau disalahfahami akhirnya dia bilang, oh berarti gak apa-apa kiai berzina. Terus yang penting habis itu bawa roti sama air ke masjid. Salah, itu namanya gagal faham. Gak betul itu namanya salafi alias salah fikir. Gak betul, salafi itu salah fikir. Hadis tadi itu kisah pelacur sama kisah ahli ibadah ini motivasi agar kita senang sedekah minum dan sedekah dan itu bukan melonggarkan berzina, bukan. Iya kalau habis berzina masih hidup, kalau habis berzina langsung tamat, ya habislah amalnya. Jadi jangan disalahpahami. Tapi memang pahalanya seperti itu. Ini pahala ibadah. Karenanya para ulama melestarikan. Karenanya saudara-saudara umat Islam dimanapun berada, masyarakat Aceh, faham ahlus sunnah wal jamaah ini harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus dipertahankan. Mengapa? Karena ini dalilnya kuat, ini sungguhan ini para ulama. Kalau ini habis, ini bahaya. Tradisi maulid Nabi habis, tahlilan habis, jadi apa-apaan kita. Karena ini benteng faham ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Ini terakhir ada cerita ya. Dulu ada seorang ayah. Ayah ini tinggal di atas gunung. Di sekitar rumah ayah ini dia menanam pohon. Sampai di jalan-jalan sampai ke bawah ditanam pohon. Dan pohon ini aromanya harum. Ketika akan meninggal, ayah ini pesan sama anaknya, "Nah, nanti kalau saya meninggal, pohon-pohon yang ayah tanam jangan ditebang ya, jangan ditebang, karena itu untuk kebaikan kamu," kata ayahnya. Ayahnya agak menjelaskan ada apa. Begitu ayahnya meninggal, anaknya mikir, ini pohon-pohon ini dibiarkan bosan. Mengapa? Kalau kemarau daunnya banyak yang rontok, akhirnya nyapu terus, kotor. Ini kan ayah tanam pohon ini kan biar harum. Sekarang ini kalau sudah ada parfum ruaman, ada parfum ini kan macam-macam, ya tebang aja lah beli parfum. Akhirnya ditebang. Setelah pohon-pohon itu ditebang, apa yang terjadi? Ternyata ular-ular dari dalam gunung keluar semua datang ke rumah itu. Ternyata bagaimana? Sang ayah itu menanam pohon itu sebenarnya sebagai sarana agar ular tidak mendekat. Sama dengan ini para ulama ahlus sunnah wal jamaah bikin acara tradisi maulid, peringatan maulid, acara haul, acara tahlil. Itu apa? Itu adalah untuk membentengi ajaran ahlus sunnah dari ular-ular ajaran Wahabi. Karena Wahabi itu ular. Wahabi itu ular. Untuk itu, karenanya jangan dirubah ini. Kalau masalah ada orang mempersoalkan masalah dalil, itu bukan urusan kita orang awam, tetapi itu urusan para abu di Aceh, para ulama yang faham ilmu agama, itu urusan beliau. Kalau saya ini cuma juru bicara beliau. Saya juru bicara para kiai, para ulama di Indonesia. Kalau ilmunya dari beliau-beliau. Karena beliau itu di atas kita. Kita ini mengaji kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma. Mudah-mudahan acara Maulid Nabi ini membawa keberkahan bagi kita.
bagi masyarakat Aceh, bagi umat Islam Indonesia. Mudah-mudahan keluarga yang sakit disembuhkan oleh Allah. Kemudian mudah-mudahan yang punya hutang segera lunas. Ada yang punya hutang, mudah-mudahan segera lunas. Atau kalau belum lunas, mudah-mudahan diikhlaskan, dibebaskan oleh yang punya. Dan yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan segera ketemu jodoh. Dapat jodoh yang soleh, dapat yang solehah, banyak anaknya, banyak rizkinya, rizki yang halal, yang barokah, istiqomah dalam beragama, istiqomah di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Jumlah sedekahnya pada malam ini berhasil terkumpul 3.482.000. Jadi tadi ada yang ngasih 2.000 dan ada $5 Singapura. Ini apa orang Singapura kesini atau lama gak ke Singapura? Wallahu a'lam. Tapi hasilnya segini dari panitia. Ya mudah-mudahanlah kita segera keluar dari pandemi, karena ini mengganggu sama kita. Walaupun kadang orang bilang pandemi gak ada Pak Kiai, tapi kenyataannya kita gak punya uang gara-gara ini bikin uang menipis. Kalau negara-negara lain masa-masa pandemi rakyatnya dikasih uang, negara kaya. Negara kita ini tidak kaya. Ya ada yang dikasih tapi orang-orang tertentu katanya, kan ramai sekarang di media itu. Ya mudah-mudahan kita segera keluar dari musibah. Amin Allahumma amin. Mari kita baca doa bersama. Ini waktu pukul berapa ini? Pukul 9. Pukul 11 ya. Pukul 11 waktu Thailand. Kalau sini ya pukul 12. Mari kita baca doa bersama. Tadi sebenarnya doa, cuma tadi doa bahasa Indonesia. Sekarang doa yang bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu ka mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina maswaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina basharina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhabil huquq alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya numpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Pantunnya di belakang, tapi pantunnya bukan pantun saya, karena nggak bisa ngarang pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.